Hey guys, hello guys, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini saya akan membuat yang namanya education series ya. Jadi di video-video saya selain saya akan menyediakan analisa dan outlook dari berbagai macam aset kripto, saya juga akan memberikan sedikit edukasi yang tentu saja gratis untuk saat ini. Jadi daripada bayar kelas atau bayar apa segala macam mahal-mahal, saya mau kita semua sama-sama kaya lah gitu. Dan selain itu juga nanti akan ada podcast dan segala macamnya. Ada sedikit analisa, mungkin analisa akan saya lakukan seminggu sekali atau dua kali. Lalu education ini akan mencakup mulai dari paling dasar kayak ini episode 1 Introduction to Technical Analysis. Nanti sampai advance akan ada juga. Nah, oke, jadi stay tune dan jangan lupa juga follow Telegram saya Evolution_Trading dan subscribe YouTube ini Evolution Trading Indonesia. Sebelum dimulai seperti biasa disclaimer ya, disclaimer on. Pokoknya masalah finansial tanggung sendiri akibatnya. Oke. Nah, di course kali ini ya, saya akan memberikan daftar isinya. Pertama pengantarnya dulu, lalu apa itu technical analysis, lalu mindset dari technical analysis seperti apa, lalu konsep tentang chart ya, ada dua di sini ya, high low dan line chart, lalu candlestick dan filosofi bull versus bear. Lalu terakhir akan ada gimana caranya setup di trading view. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang masih baru, trading view ini adalah tools yang sangat powerful. Mungkin salah satu yang paling powerful untuk melakukan analisa technical. Nah, tentu saja ya namanya kita mau ngeluarin uang dan berharap masuk kembali uangnya, atau kita berinvestasi gitu ya, ngeluarin uang dengan berharap return yang banyak. Tentu kita perlu yang namanya analisa ya. Analisa itu buat apa? Sebenarnya bukan buat tahu kapan harga akan naik, tahu kapan akan harga turun, tapi ultimate goalnya adalah kita mau meminimalisir kerugian dan memaksimalkan profit kita. Orang suka bilang analisa itu ada fundamental. Contohnya biasanya kalau fundamental itu valuasi perusahaan untuk saham, lalu mungkin geopolitik, tension antara Amerika Serikat dan negara lainnya atau segala macamnya. Untuk misalkan forex atau emas dan segala macamnya. Ada juga untuk membahas untuk kripto mungkin ada salah satu faktor namanya on-chain metrics dan segala macamnya. Hmm, Nanti juga akan saya berikan di video-video berikutnya. Tapi kali ini kita fokus di analisa technical. Saya akan buat video ini nggak terlalu panjang, tapi mungkin saya akan bikin banyak gitu ya, nggak terlalu panjang tapi banyak. Jadi kita di sini hanya perkenalan saja. Oke, saya tulis ya, introduction saja. Oke, kita hanya perkenalan dari technical analysis. Nanti masalah yang lainnya, indikator, teknik dan segala macam akan disampaikan di video-video berikutnya. Gitu. Lalu yang namanya pasar finansial kan ada banyak ya. Aset itu ada dari saham, ada forex, kripto, komoditas, apa segala macam, index fund dan segala macam. Pertanyaannya, apakah cara analisanya beda? Nah, gini, untuk technical analysis, basicnya sama sebenarnya. Basicnya sangat 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 sama. Caranya juga mirip-mirip, hampir sama. Jadi karena basicnya sama, basic cara bacanya sama, tapi yang beda mungkin nanti ada sedikit sedikit di tweak ya, atau sedikit perbedaan-perbedaan yang khas seperti itu. Nanti saya akan juga bahas mungkin bedanya technical analysis di kripto seperti apa, di komoditas seperti apa, di forex seperti apa, di saham seperti itu. Tetap stay tune di channel YouTube ini, gitu ya. Oke, terus ini untuk pengantarnya aja. Nah, sekarang kita coba ke konsep dari technical analysis sendiri. Oke, ini poin pertama yang penting. Kita melihat harga sebelumnya ya. Jadi di sini saya tulis analysis of previous price action to predict probabilistic potential. Jadi kita melihat biasanya, jadi filosofinya gini. Biasanya kalau ada sebelumnya kayak gini, secara sejarah kedepannya akan seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kita melihat memprediksi pergerakan harga menggunakan harga sebelumnya
dan menggunakan kira-kira yang sesuai sejarah yang kemungkinan paling besar akan ke arah mana. Seperti itu. Jadi bukan meramal ya, bukan pakai ilmu-ilmu segala macam. Kalau orang bilang ada ilmu dukun, ilmu apa segala macam ya, oke itu gimmick lah. Seperti itu. Oke. Jadi secara simpel adalah kita baca grafik gitu ya. Kita baca grafik lalu kita cari area dengan resiko yang paling tinggi atau paling rendah gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita mau beli resikonya tinggi di mana, resikonya rendah di mana, seperti itu. Atau kalau kita mau jual, resiko tinggi di mana, resiko rendah di mana, seperti itu. Jadi dari data yang kita dapat, kita jadikan acuan gitu. Apakah suatu instrumen, mau itu saham, kripto atau segala macam, apakah terlalu murah untuk saat itu atau terlalu mahal untuk saat itu? Terlalu mahal berarti ada kemungkinan nanti mau turun. Terlalu murah berarti ada kemungkinan mau naik. Kemudian seperti itu di saat tertentu. Dan ini jangan jadikan technical analysis sebagai satu-satunya alat. Tentu ada yang namanya manajemen risiko. Nah, technical analysis ini untuk membantu manajemen risiko kita. Kita tahu harga lagi mahal, menurut technical analysis ya, ya jangan beli dong gitu. Seperti itu ya. Mudahnya. Oke. Nah, lalu ada lagi mindset dalam technical analysis. Mindset ini teman-teman perlu perlu dicamkan baik-baik ya. Market discount everything. Jadi bodoh amat apa kata berita, bodoh amat apa segala macam, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat kata orang. Percaya sama chart gitu aja, sama grafik. Pokoknya kita lihat di chart itu pergerakannya seperti apa. Gitu ya. Jadi pokoknya percaya sama chart. Market discount everything. Jadi bodoh amat sama kata orang. Kita lihat data sebenarnya ada di grafik. Jadi kata orang mau naik tapi ternyata turun, ya berarti yang benar adalah turun gitu. Walaupun kata orang, kata semua berita bilang emas bakal naik misalkan, tapi ternyata harganya turun. Berarti yang sebenarnya terjadi di pasar adalah memang harga turun, banyak orang yang jual gitu. Seperti itu. Lalu price move in trend atau harga bergerak dalam tren. Oke, tugas kita adalah identifikasi trennya, gitu ya. Jadi kita harus lihat trennya seperti apa dan sebaiknya lalu kita ikuti trennya. Jadi jangan melawan tren, gitu. Seperti itu. Kalaupun misalkan mau melawan tren, harus lebih advance lagi, manajemen risiko dan tahu kapan keluar, kapan masuk seperti itu. Yang ketiga, sejarah seling berulang. Nanti dari dua poin ini, price move in trend dan history of often repeat, akan ada banyak sekali turunan-turunan teknik-teknik dan penggunaan indikator yang akan diturunkan dari situ, dihasilkan. Jadi misalkan harga bergerak dalam tren, nanti akan ada teknik yang mengikuti kata itu. Lalu sejarah berulang, akan banyak sekali teknik yang memanfaatkan pengulangan sejarah, seperti itu ya. Ini baru pengenalan dulu. Oke. Lalu teman-teman harus paham juga di technical analysis, nanti ada namanya konsep dari high dan low. High, low. Mungkin kalau gampangnya high itu adalah lembah ya. Bukit. Bukit. Kalau low adalah lembah. Jadi high ini bukit, low lembah. Misalnya kayak gitu. Lihat nih, ini ada bukit. Nah, ini high. Jadi ada titik tertinggi sebelum balik. Maksudnya puncaknya nih, ini high namanya. Lalu low juga sama, titik rendah sebelum balik. Gitu. Nah, ini. Jadi mungkin kalau gambarnya, kalau low itu kayak bentuk V, di dasarnya dari V ini adalah low-nya. High juga sama, kayak V kebalik, di atasnya ini adalah high-nya. Dan nggak selalu bentuknya V ya, bisa kayak gini, bisa U, bisa gini, seperti itulah. Jadi intinya jadikan itu aja sebagai patokan dulu. Low, low, high, dan segala macamnya. Akan ada banyak sekali variasi dari ini dan banyak sekali pemanfaatan dan aplikasi dari konsep ini. Nah, lalu chart sendiri ada beberapa tipe. Nah, ini namanya line chart atau hanya sekedar garis gitu ya. Nah, garis ini nanti akan jadi materi yang cukup penting di materi mungkin 1 atau 2 video setelah ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu bedanya line chart sama chart yang lain. Apa chart yang lain? Contohnya adalah candlestick. Nah, candlestick ini apa? Candlestick ini mungkin kalau teman-teman lihat bedanya ya. Ini kan cuma garis. Kalau ini ada kotak-kotak gitu ya. Nah,
Jadi candlestick ini salah satu metode untuk membaca pergerakan harga. Nah, secara definisinya ini adalah gambaran pertarungan antara bull dan bear di satu waktu. Maksudnya apa? Bull itu adalah gini aja, kekuatan yang mau harga naik, mau itu orang trader biasa, mau itu cukong, mau apa segala macam, pokoknya buying pressure atau tekanan pembelian atau yang pengen harga naik gitu ya. Bear sebaliknya, yang mau harga turun gitu. Nah, mana yang menang? Nah, biasanya itu akan digambarkan di candlestick. Nah, cara bacanya seperti apa? Yang penting adalah perhatikan warna dan time frame dulu. Cara bacanya gini. Di sini ada D, oke? Lalu ini 1D, 1 hari gitu ya. Nah, itu namanya time frame. Jadi, satu candle ini menggambarkan pergerakan dalam 1 hari. Jadi, misalkan ini ya, ini kan Desember sekitar sini. Nah, jadi ini adalah 1 Desember. Semua pergerakan harga yang ada di dalam harga 1 Desember dari jam 00 sampai 24.00 itu ada di satu candle ini. Gitu cara bacanya. Kita lihat. Kalau misalkan kita ganti ini jadi misalkan 1H, berarti itu 1 jam, seperti itu. Atau 4H berarti satu candle adalah 4 jam. Atau kalau mau lebih gede lagi bisa juga jadi 1 week. W. Itu berarti 1 minggu, seperti itu. Ini contoh 1 hari, itu namanya time frame ya. Nah, lalu oke, untuk yang agak-agak advance mungkin warna tidak berpengaruh, tapi untuk yang pemula warna ini jadi alat bantu gitu. Biasanya yang warnanya hijau atau kalau di sini saya bikinnya biru, ini bullish namanya, bullish candlestick. Sementara yang warnanya merah namanya bearish candlestick. Cara bacanya gimana? Kita lihat dulu warnanya. Kalau warna hijau, misalkan saya kasih nama bullish ya, BU gitu ya. BU itu berarti cara bacanya ke atas. Kalau bearish, cara bacanya ke bawah. Maksudnya gimana? Perhatikan yang bullish dulu ya. Yang bullish ini, saya lihat teman-teman lihat ini ada open dalam tanda kurung bullish, lalu ada close dalam tanda kurung bullish, lalu ada high, ada low. Cara bacanya adalah di sini di dasar ya, dasar dari apa namanya? Dari candlenya. Jangan perhatikan garis yang kecil dulu. Garis yang kecil itu namanya wick. Jangan perhatikan wicknya dulu. Tapi lihat dasar dari kotak itu adalah open. Berarti kalau ini kan 1 hari, jam 00.00 harga ada di situ. Ini kalau ditarik garis lurus ada di sekitar 16.000 misalkan. Gitu. Di hari itu harga dibuka di harga segitu. Karena warnanya hijau berarti dia naik. Ini di hari itu harga ditutup di harga segitu. Misalkan ini 16.000 berapa nih? 16.500 gitu. Jadi ceritanya di hari itu 00.00 harga dibuka di 16.000, lalu 24.00 atau sebelum hari berikutnya harga ditutup di segitu. Di berapa tuh? 16.500-an. Gitu. Itu cara bacanya. Begitu pula dengan kalau bearish. Ini ya contohnya ya. Jangan perhatiin dulu wicknya. Yang ini deh. Ini harga di awalnya dibuka di sini. Kan dia turun bacanya ya. Lalu ditutup di sini, seperti itu. Jadi asalnya harga ini lalu di sini. Berarti selama sehari itu harganya turun. Ini juga sama. Selama sehari harganya naik. Oke. Mudah sini udah paham ya. Jadi bodinya bentuknya seperti ini. Kalau warna hijau berarti dia bacanya dari bawah ke atas. Kalau warna merah dia kita bacanya dari bawah ke dari atas ke bawah. Seperti itu. Oke, itu namanya body. Ini kasih nama body. Jadi cuma yang kotaknya aja. Nah, lalu yang ada garis-garis atas bawah itu namanya wick. Nah, jadi ada gini, ada gini. Nah, ini namanya wick ya. Atau sumbu atau ekor apalah namanya orang-orang. Cuman ya kita bilang wick gitu aja ya. Nah, wick ini adalah jadi di 1 hari ini, di tengah-tengah 1 hari tadi, harga sempat menyentuh titik itu. Sama juga dengan yang high-nya. Di hari itu harga sempat menyentuh titik itu, seperti itu. Jadi cara bacanya misalkan kita ambil contoh yang ini ya. Jadi jam 00.00 harga ada di sini. Lalu di akhir hari, jadi sebelum besoknya, harga ada di sini. Tapi di tengah-tengah, misalkan jam 12 siang atau jam 10 malam atau segala macam, harga sempat turun lebih rendah di situ gitu. Ini sempat naik juga lebih tinggi. Jamnya jam berapa kita nggak tahu. Nah nanti itu kita bisa ganti time frame-nya untuk lihat di time frame 1 jam seperti apa.
Kayak gitu caranya. Oke, jadi high itu seperti itu, low seperti itu. Nah, bedanya apa kalau candlestick sama line chart? Nah, line chart ini bisa diatur, tapi yang paling umum adalah setiap titik yang ada di sini adalah closing. Closing setiap harinya. Jadi, kalau misalkan contohnya nih, ini ada di sini kan closingnya kan di tanggal 16 Desember. Berarti kalau kita ke line chart di 16 Desember itu ada di ini closingnya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Gitu. Oke. Mungkin dari sini konsepnya udah bisa dipahami sedikit. Kalau masih bingung, langsung aja kita ke trading view sambil kita setup trading view-nya. Jadi teman-teman daftar tradingview.com gratis, cuman butuh email aja. Langsung kita coba aja ya. Oke. Sip, kita coba. Oke. Nah, tradingview.com kalau di Indonesia biasanya otomatis ke id.tradingview.com. Ini teman-teman tinggal daftar ada di sini. Biasanya nanti kalau belum terdaftar ada tawaran untuk daftar atau login. Tinggal daftar bisa pakai email langsung jadi gitu. Nah, di sini sendiri TradingView ada banyak fiturnya. Ini biasanya ada ide-ide seperti analisa orang-orang trader-trader lain gitu ya. Asetnya bisa yang segala macam gitu. Contoh, saya klik ide-ide, kelas asetnya saya mau misalkan saham gitu. Nah, ini ada saham HMSP, lalu ada HSRI dan segala macam. Lalu ada penulis stopnya di sini. Contoh lagi mungkin ide-ide lainnya juga ada juga. Misalkan di sini ini kan pasar saham, bisa kita gini, Afrika Selatan, Arab Saudi dan segala macamnya ada banyak juga, gitu. Lalu kelas aset misalkan kripto, mata uang kripto ada juga. Di sini BTC USDT ada dan dengan berbagai macam alasan dan analisa lainnya gitu. Di sini ada penulis teratasnya juga. Kebetulan saya ada di top 3 seperti itu, yang sepanjang waktu. Oke. Di sini ada lagi dan segala macamnya ya. Itu untuk ide-ide. Di sini yang lebih enak kita langsung aja ke chart dulu ya. Di sini kita bisa apa namanya? Bisa ngasih nama analisis kita. Misalkan saya mau analisis buat trading saya pribadi, saya analisis buat bikin konten, atau saya analisis buat apa segala macam, semua bisa di save gitu. Nah, dari sini tinggal diklik aja chartnya. Di sini saya punya nih ya, Bitcoin, dolar, 4 jam, Bitstamp. Seperti tadi udah saya jelaskan, satu candle ini berarti 4 jam gitu. Dan ini Bitstamp itu berarti pasarnya. Nah, ini biar nggak ganggu analisa saya, kita coba yang lain ya. Misalkan sama caranya gini, kita kesini dulu aja, pencarian simbol, klik, mau apa gitu, yang mau dianalisis, misalkan Ethereum gitu ya, ETH gitu aja. ETH lalu biasanya pasangannya apa? USD kan, ETH USD. Udah, tinggal pilih pasarnya mau yang mana. Kita coba Binance ya. Kalau Binance biasanya ETH USD atau ETH USDT. Nah, ETH USDT Binance ya, ada seperti ini. Nah, kita restart dulu. Saya klik kanan untuk hilangkan gambar. Nah, oke. Teman-teman bisa dari sini diatur aja pengaturan. Tinggal klik kanan di sini, klik kanan di layar pengaturan. Ini warna bisa diubah. Nanti ini mau misalkan saya ubah jadi warna putih, bisa tuh kan warna putih. Itu mau diubah jadi warna hitam, bisa juga. Mau diubah jadi warna kuning, bisa juga. Cuman biar nggak bingung mungkin nanti teman-teman pakai warna default dulu aja. Backgroundnya pun bisa, nanti si warna-warna ini juga bisa segala macam. Ya itu untuk inilah, untuk estetika lah. Kayak tampilan nih. Latar saya mau warnanya putih pink. Gini, bisa juga gitu kan. Nah, tinggal di okein nanti gitu kayak gitu. Nah, di sini tadi nama pairnya ya. Terus teman-teman tinggal di drag aja, drag kanan kiri, atas bawah,
dari sini dragnya diginiin dulu, lalu bisa di atas bawah. Kalau di scroll, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu ya. Fitur-fitur dasar TradingView seperti itu. Ini untuk milih time frame-nya. Bisa dari 1 hari, paling gede kalau nggak salah 1 bulan. Iya, 1 bulan bisa. 1 bulan, seperti tadi saya udah bilang, satu candle berarti satu time frame. Berarti ini adalah 1 bulan kayak gitu. Lalu ini kita bisa ganti bar, bisa ganti lagi candle ya, yang standar candlestick, candle kosong ya, sama aja sih sebenarnya. Nanti Heikin AC nanti ada cara metodenya lain lagi, Heikin AC. Lalu garis, nah ini kita pakai garis. Lalu area juga bisa diginiin, garis dasar. Jadi ini ada, kalau di atas harga sekarang warna merah, warna hijau kalau di atas harga sekarang, kalau di bawah harga sekarang warna merah, seperti itu. Kayak gitu. Dan yang lain-lain. Kita fokus ke candle dulu. Nah, jadi teman-teman lihat. Ini di sini saya bisa pakai namanya garis horizontal. Jadi kalau saya klik, garis kanan kiri ada semua. Teman-teman lihat ya ini ya. Contoh Ethereum di Januari 2018. Kan dia warnanya bullish tuh. Dia tutup di 1131. Lalu Februari dia tutup di sini 850-an lah. Maret dia tutup di bawah lagi di sini ya. Ini saya kasih titik, saya gambarin dikit. Kalau kita ganti jadi garis. Nah, seperti itu. Jadi garis itu menunjukkan setiap titik itu adalah titik closingnya. Garis. Nanti akan teman-teman bakal tahu signifikansinya seperti apa di video-video berikutnya ya. Gitu. Jadi ini adalah penutupan di April, penutupan di Mei dan Juni, gini dan segala macamnya. Gitu. Gitu cara pakai TradingView. Nah, teman-teman lihat lagi, kita ke candle. Misalkan kita ke time frame 1 hari. Lagi kita coba lagi ya, biar terbiasa. Teman-teman lihat. Ini dia nutup di sini. Sini ya. Lalu ini di 26 November dia tutup di sini. Lalu ini dia tutup di sini. Lalu ini dia tutup di sini. Dan sekarang masih belum selesai, belum berakhir gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Gitu ya. Tutup. Jadi closingnya, garis itu di closingnya. Kenapa saya sengaja ngasih garis? Karena nanti akan ada materi yang lebih penting lagi terkait garis ini gitu. Tunggu, hilangkan gambar lagi. Nah, teman-teman, kita coba pelajari, kita bedah candlestick ya. Kita ke 1 minggu nih. Kita coba lihat candle 2 minggu lalu ya. Nih 2 minggu lalu. Ini bukanya, ini nutupnya. Berarti ini tanggalnya dari 2 minggu lalu itu, ini pembukaannya 16 November. Berarti dari 16 November sampai 22 November gitu ya. Kalau kita bedah di 1 hari, mana 16 November sampai 22 November, berarti kurang lebih dia mulainya dari sini ya, 16 November sampai 22, mau 23 ya, sampai sini gitu ya. Kalau teman-teman lihat di 1 minggu tadi, dia kan murni naik gitu ya. Jadi dari bawah sampai atas naik dengan sedikit wick gitu. Nah, sama akhirnya. Sebenarnya dari ini ke sini itu satu candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu candle mingguan dan ada 7 candle harian. Yang kalau misalkan dibedah ya ada dinamikanya gitu. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Dari 22 November berarti dari 23 November sampai 29 November. 1 minggu berikutnya. Berarti 23 di sini, 29 itu ada di sini. Lihat ya. Ada naik, turun, lalu sampai sini. Bahkan dia naik dari sini ya, dari sini. Dari sini dia naik, lalu turun, lalu dia naik lagi. Berarti asalnya dia kan di sini. Di garis biru ini. Penutupannya ada di sini. Berarti kesimpulannya harusnya dia naik sedikit. Nah, bener kan? Dia naik sedikit. Jadi kalau lihat di candlestick itu,
di mana namanya time frame yang kecil bisa terjadi banyak fluktuasi, tapi pada akhirnya di time frame yang lebih besar ya udah dia cuma dilihat awal sama akhirnya aja, sama sedikit weeknya. Kayak gitu cara analisisnya. Cara bacanya seperti itu. Nah, turunan dari situ akan banyak sekali. Nanti ada pola-pola ini, ada pola itu, ada teknik ini, teknik itu, akan sangat banyak sekali. Nah, nanti akan dibahas di video-video berikutnya, oke? Oke, jadi untuk sekarang itu dulu aja. Mungkin biar teman-teman nggak terlalu overload informasinya ya, oke? Jadi bisa di situ, dan jangan lupa daftar di salah satu partner Evolution Trading Indonesia di Binance. Link ada di deskripsi ya. Jadi terima kasih telah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.